Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim fastabiqul khairat al-ayah amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Diberinya kita kemudahan, kelapangan hati, juga kekuatan fisik kita sehingga pada pagi ini kita bisa bersama-sama menegakkan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Ini semua hanya akan bisa kita laksanakan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pantas kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah taala. Salawat dan salam atas diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian selaku pengikutnya yang mencoba memantaskan diri mengikuti sunnah-sunnahnya, meskipun kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi itulah komitmen kita sebagai seorang muslim, ati Allah wa ati'ur rasul. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kultum subuh ini sedikit mari kita belajar dari Piala Dunia yang sedang booming di hari-hari ini, yang kebetulan diselenggarakan di salah satu negara Islam, yaitu negara Qatar. Kalau kita bikin perbandingan, ada pemandangan yang berbeda. Kalau boleh saya menyamakan atau mengibaratkan seperti langit dan bumi. Antara penyelenggaraan sepak bola di tanah air dengan Piala Dunia yang jauh lebih dahsyat sebetulnya. Meskipun permainan sepak bola itu kalau ditarik kepada hukum asalnya mubah. Bahkan mungkin dia bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kalau wajib enggak. Kapan ketika mubah? Ya ketika kita meyakininya sebagai sesuatu permainan biasa. Tapi bisa makruh kalau kemudian di dalam permainan itu ada hal-hal yang mungkar. Tapi bisa haram kalau ternyata dengan permainan itu di samping haram juga kemaksiatan. Seperti piala-piala dunia sebelumnya. Di sana ada perjudian, di sana ada kehidupan yang tidak beradab, macam-macam. Nah, ternyata Piala Dunia tahun ini yang kebetulan tuan rumahnya adalah negara muslim, memberikan corak dan warna yang berbeda. Kalau contoh tidak sampai kepada persoalan sempurna, paling tidak kita bisa menemukan beberapa hikmah. Dan inilah bedanya kalau sepak bola di tanah air itu biasanya menyisakan derita. Seperti beberapa waktu yang lalu yang sampai merenggut jiwa atau nyawa manusia yang tidak sedikit. Jadi permainan berujung kepada kesengsaraan.
Tapi di Qatar hari ini yang kita lihat melalui video-video yang bisa diakses setiap saat, mereka betul-betul menyelenggarakan permainan ini bukan sekedar untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia. Ketika diwawancarai, kenapa mereka menggunakan atau menerima sebagai tuan rumah, walaupun kalau kita membaca sejarahnya banyak negara-negara barat yang sangat tidak setuju kalau Piala Dunia itu tuan rumahnya Qatar, karena Qatar termasuk salah satu negara Islam yang mendapatkan penilaian negatif oleh orang-orang Eropa, orang-orang barat, orang-orang kafir. Akhirnya keraguan itu dibantah. Baru kali ini dalam perjalanan sejarah Piala Dunia yang dikemas dengan dakwah. Bagaimana tidak dengan dakwah? Ketika permainan dimulai, sedang seru-serunya bermain, ketika alunan azan dikumandangkan, mereka sontak berhenti. Meskipun mereka sedang menggiring bola, meskipun sedang semangat berpacu untuk bisa memasukkan bola di meter gawang lawan, begitu azan berkumandang, berhenti secara total. Dan ternyata di sekitar stadion, di dalam stadion, disiapkan tempat wudhu yang luar biasa banyaknya, sehingga tidak ada alasan orang itu tidak bisa sholat. Tanah lapang yang sering disakralkan itu, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali pemain dan orang-orang tertentu, ternyata menjadi pemandangan yang berbeda. Setiap kumandang waktu sholat, tanah lapang yang tampak sakral itu dipenuhi dengan sholat berjamaah. Bahkan disiapkanlah orang-orang yang siap mendakwahkan Islam. Ada yang mengajarkan bagaimana cara mengenakan busana muslimah. Ada yang mengajarkan bagaimana memperkenalkan pakaian yang benar, pakaian muslim. Bahkan ada satu keluarga yang ketika itu sontak menyatakan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing oleh sebagian panitia. Ini Masya Allah luar biasa. Inilah yang kemudian Al-Quran memberikan satu spirit. Dalam hal apapun, hendaknya kita menggunakan penggalan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam hal kebajikan. Tampaknya penggalan ayat singkat ini langsung diimplementasikan oleh saudara-saudara kita di Qatar, sebuah negara kecil tetapi mampu memberikan warna dunia hari ini, yang sebetulnya bangsa kita lebih mampu karena kuantitas umat Islam Indonesia tergolong paling banyak di muka bumi, mestinya lebih mampu, tapi ternyata enggak, karena memang Allah menghendaki negara Qatar menjadi salah satu ibrah bagi umat akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkait dengan situasi Piala Dunia ini, kita akan mengambil satu pelajaran. Barangkali inilah makna daripada ayat 65 surat 36 atau surat Yasin, yang bagi komunitas umat Islam Indonesia sangat demen betul membaca ayat ini. Bahkan seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Malam Jumat baca Yasin, beli mobil baca Yasin, saudara meninggal baca Yasin, semuanya pakai Yasin. Bagus, tapi akan lebih bagus kalau ayat-ayat yang dibaca itu kemudian dieksekusi di dalam perilaku nyata. Ayat 65 surat 36 yang sudah banyak dihafal itu sebetulnya punya kaitan erat dengan ayat fastabiqul khairat. Ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya yakin di antara kita semua hampir setiap waktu membaca ayat ini. Ya. Saya ulangi kali lagi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah akan suatu hari yang ketika itu kami tutup, kami bungkam mulut mereka, dan berkatalah kepada kami, kepada Allah, tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Saudaraku, kita ini sering membaca peringatan tetapi tidak mengambil peringatan. Kita ini sering yasinan tetapi tidak mengambil peringatan dari ayat ini. Ya. Ini perlu menjadi otokritik kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala begini terang benderangnya. Allah mengabarkan nanti ada satu hari, satu waktu yang ini tidak bisa didustakan. Ketika itu Allah Ta'ala menutup semua mulut hamba-hamba manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Apakah itu orang soleh atau tidak soleh, semuanya dikunci oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan tangan-tangan itu bersaksi. Tangan-tangan yang ada itu kemudian berkata masing-masing. Demikian pula kaki-kaki menjadi saksi. Walaupun ayat ini tidak tepat sekali untuk kita sandingkan dengan peristiwa sepak bola hari ini, tapi paling tidak ada satu kesamaan. Ketika permainan sepak bola yang mubah itu diiringi genangan dakwah. Di Qatar sekarang dia sedang diajarkan bagaimana orang membaca tauhid, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lesan-lesan saudara kita bergema hari ini mengajarkan tauhid. Orang-orang dari barat yang datang dengan peradaban yang berbeda disentuh dengan agama kita ini. Dan ini tidak semua orang mampu melaksanakannya. Maka andekan ketika kelak mereka mati, mereka tidak akan lagi dituntut karena mereka telah menjalankan perintah Allah. Lesan mereka sudah mengajarkan kebaikan. Bahkan kaki-kaki mereka menjadi saksi hari ini. Bagaimana sibuknya panitia menyiapkan tempat wudhu, menyiapkan karpet sajadah, semuanya mereka kerjakan. Sebaliknya, kita yang sangat cinta kepada ayat ini, apa yang kita kerjakan? Justru kita kecolongan, kita kecurian. Bumi ini yang kebetulan dibangun dengan landasan tauhid, di beberapa titik ternyata tercabut akar tauhid. Pemurtadan di sebagian wilayah Cianjur, Tasik dan daerah-daerah terjadi secara masif. Bahkan di Lampung, Bengkulu menjadi salah satu sasaran pencabutan akar tauhid. Kemudian pertanyaannya, kalau nanti kita menghadap Allah di hari kiamat, apa yang bisa kita jadikan dalil untuk membela diri kita? Karena itulah saudaraku sekalian, semangat fastabiqul khairat, memanfaatkan lisan, memanfaatkan tangan, memanfaatkan kaki, bahkan harta, harus kita optimalkan sebelum penyesalan itu datang. Satu prinsip yang harus kita tanamkan sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Abu Laits As-Samarkani ketika memotivasi tentang orang-orang yang memahami dimensi fastabiqul khairat. Apa kata beliau? In da'ifta ala thalathin fa'alaika thalath. Jika kamu tidak mampu berbuat 3 hal berikut ini, kamu jangan melakukan 3 hal yang lain. Ini bukan hadis, ini penyemangat dari seorang ulama besar, Abu Laits As-Samarkani. In da'ifta ala thalathah
Fa'alaika bisalatin. Kalau engkau tidak mampu melaksanakan 3 perbuatan ini, hendaklah kamu melakukan 3 hal berikutnya. Apa itu? Pertama, in da'ista 'anil khair fa'amsik 'anis su. Jika kamu tidak sanggup melakukan kebaikan-kebaikan, janganlah kamu menjadi orang yang melakukan perbuatan buruk atau melakukan orang yang orang yang suka berbuat kejahatan. Kalau Anda tidak sanggup berbuat kebaikan, Anda jangan menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, wa in kunta la tastati ayyang fa'anas, jika kamu tidak sanggup memberikan manfaat kepada manusia, fa'amsik anhum daraka, maka janganlah kamu memberikan mudarat kepada orang lain. Kadang-kadang kita memberi manfaat tidak, tetapi justru menimbulkan mudarat. Dan yang terakhir, wa in kunta la tastati' an tasuma fala ta'kulu luhumun nas. Jikalau kamu tidak sanggup, tidak mampu untuk berpuasa, maka janganlah kamu makan daging manusia. Maksud daripada ta'kulu luhumun nas yaitu kamu ghibah, kamu suka mencaci, kamu tidak mampu. Ini pesan agung yang disampaikan seorang ulama hebat. Mudah-mudahan 2 ayat dan 1 nasihat ini menjadi spirit bagi kita. Negeri ini negeri mayoritas muslim, kita tuan rumah yang sah, dan kita punya peluang untuk mendakwakan Islam lebih leluasa. Jangan sampai pelajaran atau anugerah yang mulia ini kita sia-siakan. Mari belajar dari negara Qatar, negara kecil tetapi mampu memberikan sibghah, warna bagi pikiran-pikiran, paham-paham yang sedang bergejolak di muka bumi ini. Mudah-mudahan kultum pagi ini memberikan satu motivasi bahwa perjuangan kita belum apa-apa. Yang kita lakukan belum seberapa. Masih banyak lembaran-lembaran yang harus kita isi agar kita kelak nanti saat dibungkam lesan kita oleh Allah, tangan kita, kaki kita bersaksi dengan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.